Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Mari kita mengetahui tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah suatu upaya pengembangan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin sehingga dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pengertian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Robinson, pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang dilakukan secara pribadi dan sosial untuk senantiasa berkaitan dengan pembebasan kemampuan, kreativitas, kebebasan bertindak, dan kemampuan pribadi. Pengembangan ini salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan menurut Eve tahun 1995, pemberdayaan adalah upaya terbaik yang dilakukan untuk memperdayakan yang lemah atau kurang beruntung, mengendalikan kehidupan mereka. Ciri-ciri pengembangan masyarakat. Ciri-ciri yang menggambarkan pengembangan masyarakat dilihat dari sisi pemimpin, dari sisi organisasi, dari sisi pemilik dana, antara lain 1. Penguasa pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik di tingkat kehidupannya. Contoh tujuan dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu contohnya mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, mengorganisir diri masyarakat. Apa saja kegiatan dalam pembangunan? Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bersifat sukarelawan. Artinya, masyarakat dapat terlibat secara sukarela dalam setiap kegiatan pembangunan. Ada 4 bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. 1. Berpartisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk membangun daerah. Masyarakat juga memegang peran penting dalam mengambil keputusan, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat, contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan. 2. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya berpartisipasi dalam dalam pengambilan keputusan. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan, contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja
3. Partisipasi masyarakat dalam memantau serta evaluasi, artinya masyarakat juga turut memantau dan melakukan penilaian terhadap proses pembangunan. Contohnya, partisipasinya ialah memberi kritik dan saran, turut ambil dalam mengawasi proses pembangunan agar jalan sesuai dengan semestinya. 4. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatannya. Contohnya, partisipasinya ialah merawat fasilitas umum dan yang lain. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Yang pertama, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak berpihak pada sebuah kepentingan atau disinterest. Hal ini berbeda dengan pandangan yang berkembang pada kebanyakan akademisi dan profesional yang bekerja didasari pemikiran terhadap pentingnya sikap objektif dan jujur. Prinsip pengembangan masyarakat yang kedua adalah mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa, dan menindas di masyarakat. Prinsip pengembangan masyarakat yang ketiga adalah membebaskan, membuka masyarakat, dan menciptakan demokrasi partisipatori. Prinsip keempat dalam pengembangan masyarakat adalah kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kesehatan masyarakat. Langkah-langkah pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, kita telah mengapai prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Namun dari sekian puluh prinsip yang ada, pokok intinya adalah partisipasi, kemandirian, dan keswadayaan. Partisipasi di sini diartikan bahwa setiap program melibatkan masyarakat, baik fisik, ide, dan materi. Keterlibatan di sini memiliki makna keikutsertaan masyarakat secara finansial dan mentalitas. Program selalu berasal dan untuk pemenuhan masyarakat sehingga yang merencanakan adalah agen bersama masyarakat. Kemandirian artinya tujuan utama dari program untuk mengatasi masyarakat dengan dirinya sendiri, dan agen hanyalah sekedar memberi stimulasi gagasan. Keswadayaan artinya bahwa setiap program selalu dilakukan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga secara bentuk intervensi hanyalah sebagai insentif saja. Kesimpulan, secara keseluruhan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Pengembangan masyarakat lebih menitikberatkan pada penemuan kebutuhan peningkatan kondisi, sementara pemberdayaan masyarakat lebih meningkatkan pada pemberdayaan individu dan kelompok dalam mengambil peran aktif dalam perubahan yang mereka inginkan. Aktif dalam perubahan yang mereka inginkan.